Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mengenal sejarah Daulah Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan bukti sejarah kemajuan peradaban Islam di masa lampau. Di saat Eropa dalam masa kegelapan, yaitu di mana Eropa jauh dari ilmu pengetahuan, dinasti Abbasiyah mengalami kemajuan di berbagai bidang, yaitu bidang ekonomi, politik, dan ilmu pengetahuan. Di saat itu, peradaban umat Islam diakui di seluruh dunia. Para cendekiawan Muslim bermunculan yang ahli di berbagai bidang ilmu pengetahuan yang keilmuannya diakui sampai saat ini. Bagaimana latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah? Bagaimana kita ketahui bahwasanya Daulah Bani Abbasiyah itu adalah pengganti dinasti Umayyah, di mana Khalifah Abbasiyah itu didirikan oleh keturunan Abbas, yaitu paman Rasulullah SAW. Tepatnya didirikan oleh Abdullah As-Saffah atau Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, yaitu buyut dari Abdullah bin Abbas, salah satu perawi hadis yang sangat terkenal. Sebenarnya para keturunan Abbas itu adalah termasuk orang yang kecewa dengan dinasti Umayyah. Namun keturunan Bani Abbas baru melakukan perebutan kekuasaan atau melakukan upaya perebutan kekuasaan sejak masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Karena saat itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah dikenal sebagai orang yang sangat toleran dan sebagai khalifah yang sangat bijaksana. Pada saat itu, gerakan dinasti Abbasiyah dipelopori oleh Ali bin Abdullah bin Abbas. Mereka melakukan propaganda terhadap kekhalifahan dinasti Umayyah secara sembunyi-sembunyi. Upaya-upaya tersebut dilakukan karena Abbasiyah atau keturunan Abbas merasa lebih berhak atas kekhalifahan dibanding Bani Umayyah, karena Bani Abbas merupakan keturunan Bani Hashim yang nasabnya lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Dan Bani Umayyah memperoleh kekuasaan kekhalifahan melalui tragedi Perang Siffin dan dengan kelicikan-kelicikan yang dilakukan oleh para pembesar dinasti Umayyah. Untuk melancarkan gerakannya, dinasti Abbasiyah menggandeng para golongan Syiah yang saat itu melakukan gerakan oposisi terhadap pemerintahan Bani Umayyah. Golongan Syiah selama pemerintahan Bani Umayyah merasa tertekan dan tersingkir karena kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Hal ini bergejolak pembunuhan terhadap Husain bin Ali dan pengikutnya di Karbala. Gerakan oposisi terhadap Bani Umayyah di kalangan Syiah ini dipimpin oleh Muhammad bin Ali bin Abdul Muttalib. Ia telah dibai'ah oleh orang-orang Syiah sebagai imam. Tujuan utama dari perjuangan Muhammad bin Ali bin Abu Thalib untuk merebut kekuasaan dan jabatan khalifah dari tangan Bani Umayyah, karena menurut keyakinan mereka, keturunan Bani Umayyah tidak berhak menjadi imam atau khalifah. Yang berhak adalah keturunan dari Ali bin Abi Thalib.
Bani Abbas memanfaatkan kondisi itu atau situasi saat itu dengan mengatasnamakan dirinya dengan nama Bani Hashim karena keduanya merupakan keturunan Bani Hashim. Hal ini dilakukan agar pergerakan Bani Abbas dapat diterima dan secara tidak langsung terbantu oleh gerakan golongan Syiah untuk menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah. Propaganda Abbasiyah dilaksanakan dengan strategi yang cukup matang sebagai gerakan rahasia. Akan tetapi, Ibrahim al-Imam, pemimpin Abbasiyah yang berkeinginan mendirikan kekuasaan Abbasiyah, diketahui oleh Khalifah Umayyah terakhir, yaitu Marwan bin Muhammad atau Marwan II. Akhirnya, Ibrahim al-Imam ditangkap oleh pasukan dinasti Umayyah dan dipenjarakan di Haran sebelum akhirnya dieksekusi. Sebelum dieksekusi, dia mewasiatkan kepada adiknya Abul Abbas untuk menghentikan kedudukannya dan pindah ke Kufah. Gerakan secara terang-terangan atau terbuka dinasti Abbasiyah dimulai setelah terungkapnya surat rahasia Ibrahim bin Muhammad yang ditujukan kepada Abu Musa al-Khurasani agar membunuh setiap orang yang berbahasa Arab di Khurasan. Setelah Khalifah Marwan bin Muhammad mengetahui isi surat rahasia tersebut, dia menangkap Ibrahim bin Muhammad dan membunuhnya. Setelah itu, pimpinan gerakan oposisi dipegang oleh Abdullah bin Muhammad as-Saffah atau yang lebih dikenal dengan Abu Abbas as-Saffah, saudara dari Ibrahim bin Muhammad atau Ibrahim al-Imam. Pemerintahan Marwan bin Muhammad yang mulai melemah dimanfaatkan oleh Abul Abbas as-Saffah untuk mengerahkan pasukan dan kekuatan untuk menggulingkan kekhalifahan dinasti Umayyah yang pada saat itu dipimpin oleh Marwan bin Muhammad atau Marwan II. Guna maksud tersebut, Abdullah al-Abbas mengutus pamannya Abdullah bin Ali untuk menumpas pasukan Marwan bin Muhammad. Pertempuran terjadi antara pasukan yang dipimpin oleh Khalifah Marwan bin Muhammad dengan pasukan Abdullah bin Ali di tepi sungai Zab al-Saghirti, Iran. Marwan bin Muhammad terdesak dan melarikan diri ke Mosul, kemudian ke Palestina, Yordania, dan terakhir di Mesir. Abdullah bin Ali terus mengejar pasukan Marwan bin Muhammad sampai ke Mesir dan akhirnya terjadi pertempuran di sana. Marwan bin Muhammad pun akhirnya tewas karena pasukannya sudah sangat lemah. Akhirnya dia terbunuh pada tanggal 27 Dzulhijjah 132 Hijriah atau 750 Masehi. Pada tahun itu juga Abu Abbas as-Saffah diangkat dan dibaiat menjadi khalifah pertama dinasti Abbasiyah yang berkedudukan di Kufah. Dia tidak mengambil Damaskus sebagai pusat pemerintahan karena para pendukung Bani Umayyah masih banyak yang tinggal di Damaskus. Kota Kufah jauh dari Persia, walaupun orang-orang Persia merupakan tulang punggung Bani Abbas dalam penggulingan Bani Umayyah. Kota Damaskus terlalu dekat dengan wilayah kerajaan Bizantium yang merupakan ancaman bagi pemerintahannya dan ancaman bagi seluruh kaum muslimin. Akan tetapi, pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mansur dibangunlah kota Baghdad sebagai ibu kota dinasti Abbasiyah yang baru.